Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la nikmatin Waalaikumsalam. iman. Alhamdulillah ya la nikmatin Islam. Alhamdulillah ya la nikmatin hidayah. Alhamdulillah ya la nikmatin uhwa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang analis laporan keuangan manajemen keuangan syariah. Sebelum kami presentasi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Rizky Maulana Fahman, yang kedua adalah Rizal Fauzi, yang ketiga adalah Rendra Samba Ananta, dan yang terakhir adalah saya Rahmat Agung sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, kami ingin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Laporan keuangan ini identik dengan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa subjudul. Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan, yang kedua adalah tujuan dari laporan keuangan itu sendiri, yang ketiga adalah jenis-jenis laporan keuangan, yang keempat adalah komponen laporan keuangan, dan yang terakhir adalah perbedaan antara laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional. Untuk selanjutnya, berkaitan tentang pengertian laporan keuangan, akan disampaikan oleh rekan kami atas nama Rizal Syakban Fauji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya bagi saya untuk presentasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan itu sendiri. Untuk pengertian laporan keuangan secara umum adalah sebuah catatan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan. Nah, ada pengertiannya secara spesifik atau khusus, yaitu sebuah kegiatan membandingkan kinerja perusahaan dalam bentuk angka-angka keuangan dengan perusahaan yang sejenis, atau dengan angka-angka keuangan pada periode sebelumnya, atau dengan angka-angka anggaran. Jadi, yang dapat disimpulkan di sini adalah laporan keuangan itu adalah sebuah catatan atau proses atau produk hasil dari proses akuntansi yang isinya itu berisi informasi mengenai posisi keuangan sebuah perusahaan atau keadaan keuangan sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi investor, kreditor, atau pihak yang lainnya. Nah, ada pengertian di sini, menurut ahli, dikatakan oleh Mayer dalam bukunya Financial Statement Analysis, beliau mengungkapkan bahwa laporan keuangan ini adalah dua daftar yang disusun oleh eee, investor atau akuntan tepatnya pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu tanpa berupa neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi atau laba. Jadi menurut ahli ini adalah sebuah daftar gitu, daftar keuangan. Kemudian ada tujuan laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan sendiri. Nah, di sini diungkapkan oleh Ikatan Alumni Indonesia, yaitu dalam standar akuntansi keuangan bahwa tujuan laporan keuangan itu sendiri dibuat menyangkut mengenai catatan informasi posisi keuangan, kinerja perusahaan maksudnya, serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan. Kemudian tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor atau pihak yang lain dalam pengambilan keputusan nantinya.
Kemudian tujuan yang paling spesifiknya adalah untuk menyajikan posisi keuangan. Terus kemudian hasil usaha atau transaksi yang digunakan atau yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Mungkin itu tujuan yang spesifiknya itu adalah untuk mengetahui catatan keuangan perusahaan, transaksinya, hasil usahanya dan sebagainya. Di sini tadi kelewat ya mengenai pengertian laporan keuangan syariah. Tadi tidak dicantumkan dalam slide, jadi saya akan jelaskan di sini. Jadi laporan keuangan syariah itu tersendiri adalah suatu proses dengan baik mengatur laporan yang disusun secara dan berunut kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berisi mengenai keadaan suatu keuangan perusahaan yang berguna untuk kebutuhan pengguna laporan selama nanti akan di periode pelaporan dengan catatan sesuai dengan kriteria syariah. Jadi hampir sama pengertian, cuma ada ditambahi mengenai sesuai dengan kriteria syariah. Itu mungkin untuk penjelasan mengenai pengertian dan tujuan laporan keuangan itu sendiri beserta pengertian dari laporan keuangan syariah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan kami Rizal yang telah menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari laporan keuangan sendiri. Kita akan lanjutkan. Yang ketiga adalah jenis-jenis laporan keuangan yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Rizky Maula Fahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Salam. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Neraca adalah laporan ini dibuat untuk menunjukkan kondisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Dengan neraca, pemakaian laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kebenaran operasi perusahaan atau organisasi, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Lanjut, laporan laba rugi. Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba, yaitu selisih antara semua penghasilan, pendapatan atau untung, dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut. Next. Nah, ini contohnya kayak gini. Saya lanjut ke jenis-jenis laporan keuangan. Ada laporan arus kas. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga difungsikan sebagai indikator jumlah arus kas di periode yang akan datang dan juga sebagai salah satu alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menyediakan informasi terkait jumlah modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Dalam laporan ini, Anda bisa melihat perubahan yang terjadi pada modal sekaligus dengan penyebab perubahan yang terjadi. Beberapa data khusus yang diperlukan untuk menyusun laporan perubahan modal adalah modal awal periode, pengambilan dana periode oleh pemilik dalam periode yang bersangkutan, dan juga total laba atau rugi bersih perusahaan dalam periode yang terkait. Next. Ini sebagai contoh laporan keuangan. Ini jumlahnya kayak gini, modal, laba, kenaikan pada ekuasi pemilik,
kalian juga bisa jumlah itu sendirilah di dalam Google gitu. Lanjut. Oke, Nah, terima mungkin kasih. seperti itu saja. Kurang lebihnya minta maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan Rizky Maula Fahman telah penjelasan tentang jenis-jenis. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah komponen laporan keuangan. Untuk subbab komponen laporan keuangan akan disampaikan oleh rekan kami Rendra Samba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak terhadap moderator yang sudah mempersilahkan kesempatan saya memberikan waktunya untuk membahas komponen dari laporan keuangan syariah. Jadi terdapat di dalam laporan keuangan syariah komponen. Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, yaitu kegiatan bisnis untuk menghasilkan profit. Nah, segala sesuatu komponen yang merupakan yang tujuannya untuk menghasilkan profit itu disebut dengan kegiatan komersial. Nah, di dalam laporan keuangan komersial terdapat yaitu laporan posisi keuangan yaitu atau neraca, lalu laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi kalau misalkan ada laporan tentang posisi keuangan sebuah perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, bagaimana untung, arus kas, dan perubahan ekuitas itu masuknya akan di laporan komersial. Selanjutnya, yaitu ada yang namanya next. Sebelumnya, yang kedua yaitu ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Nah, kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan sebagai profit atau entitas syariah, yaitu dituntut untuk menjalankan fungsi sosial berupa baik itu mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya. Ini terdapat di dalam laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial apa saja, seperti laporan sumber dan penyaluran dana zakat, lalu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi kalau misalkan penyaluran dan dana masuk dari dana-dana zakat itu harus dilaporkan dan masuknya sebagai laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Dan yang terakhir, next, yaitu laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab entitas syariah tersebut. Jadi merupakan aktivitas khas pada entitas syariah yang memunculkan laporan keuangan tambahan. Di antaranya yaitu ada bank syariah, asuransi syariah, dan yang lainnya. Jadi bank syariah dan asuransi syariah merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Jadi, jika bank syariah memunculkan laporan keuangan tambahan ataupun asuransi syariah yang memunculkan laporan keuangan tambahan, itu termasuk dalam komponen laporan keuangan mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya bahas. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan kami Rendra Samba yang telah menjelaskan tentang komponen laporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu adalah perbedaan antara syariah dan konvensional. Tapi sebelum kita membahas tentang perbedaan, pasti ada persamaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan antara syariah dan konvensional. Pada umumnya, tujuan sebuah laporan keuangan itu adalah sama. Hal ini dinyatakan pada standar akuntansi keuangan nomor 5, perbankan syariah dan perbankan
akuntansi keuangan nomor 31 yaitu perbankan konvensional. Yang pertama adalah memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Yang kedua adalah memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan atau lembaga keuangan dan memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan antara laporan kebutuhan yang bersangkutan. Lalu untuk selanjutnya adalah perbedaannya. Ini ada 5 perbedaan di antara perbedaan syariah dan konvensional. Yang pertama adalah segi pelaporannya. Secara umum, perbankan konvensional itu dan perbankan syariah itu memiliki perbedaan prinsip yang mendasar. Contohnya, perbedaan konvensional lebih menekankan bunga, sedangkan syariah lebih kepada pembagian hasil. Yang kedua adalah segi akad dan legalitas. Lembaga keuangan syariah dan konvensional itu dapat dilihat bank syariah itu memberikan nilai dunia dan akhirat karena di situ menentukan langkah yang tepat yang akan dilakukan seseorang. Sedangkan dalam konvensional hanya memberikan sanksi moral sesuai dengan apa yang disepakati awal. Yang ketiga adalah dari segi penyelesaian sengketa. Ini terlihat sekali perbedaan konvensional dan syariah. Kalau misalkan perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak itu menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai dengan tata cara yang dan hukum syariah jika itu bank syariah. Untuk selanjutnya adalah dari segi usaha yang dibiayai ya. Dalam bank syariah, bisnis usaha itu dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Poin yang berkaitan tentang syariah ada unsur haramnya ataupun sebaliknya. Jika bank konvensional tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya itu nanti akan kemana, menguntungkan nggak buat perusahaan atau dan yang lain-lainnya. Terus yang terakhir adalah dari segi pendapatan atau laba. Segi pendapatan laba bank konvensional ini merupakan laba dari hasil bunga yang didapat dari hasil pembiayaan dari bank-bank oleh kepada nasabah. Begitu pula dengan bank syariah, hanya saja laba yang dihasilkan dari bank syariah itu adalah hasil dari pembiayaan bank kepada nasabah yang telah disepakati di depan sebelum kegiatan atau akad itu sendiri. Itu mungkin perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Perbuatan akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.